Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arnanda Adi Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang gaya dasar kepemimpinan situasional bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya SI Indosakti. Pembahasan kali ini menyangkut tentang gaya dasar yang diakui oleh kepemimpinan situasional sebagai upaya menilai seorang pemimpin di dalam mengatur atau mempengaruhi pengikutnya guna menjalankan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita membahas gaya dasar pemimpin sesuai dengan teori kepemimpinan situasional. Baik, yang pertama kita melihat adalah gaya dasar ini penting untuk melihat bagaimana pemimpin itu dapat beradaptasi di wilayah lingkungan organisasi dan juga lingkungan yang dipimpinnya. Artinya adalah bagaimana dia menghadapi lingkungan organisasi dan juga lingkungan karyawan yang ada. Kenapa saya katakan lingkungan karyawan atau lingkungan yang dipimpinnya, atau mungkin istilah lain adalah lingkungan pengikut? Karena lingkungan di sini berarti kita katakan adalah mayoritas. Sehingga tatkala kita berada di tengah-tengah mayoritas, disitulah kekuatan ya utama yang memang harus digerakkan oleh seorang pemimpin. Sebagaimana kita ketahui di awal kita sudah membahas bahwasanya pemimpin adalah mempengaruhi. Percuma pemimpin mempengaruhi yang tidak memiliki kekuatan secara logika seperti itu ya, daripada pemimpin yang memiliki kekuatan. Baik, kalau kita ketahui bahwa gaya dasar kepemimpinan situasional, kita melihat bahwasanya kepemimpinan situasional ini banyak dicetuskan oleh pakar. Pencetusnya yang utama yang dikenal adalah Hersey and Blanchard. Bahwa kepemimpinan situasional ini ada dua utama yang kita perhatikan, kita sorot, yaitu pemimpin dan pengikut. Di mana pemimpin itu ada dua yang disorot, yaitu mengarahkan atau memerintah. Yang kedua adalah mendukung atau memotivasi. Berikutnya adalah pengikut, di mana pengikut juga dilihat dari dua aspek, yaitu mengarahkan dan kemauan. Mohon maaf, ini ada sebuah yang harus diedit. Yang betul bukan mengarahkan, akan tetapi yang betul adalah kemampuan dan kemauan. Saya edit. Jadi kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan ini adalah didasarkan atas kematangan seorang pengikut. Jadi kepemimpinan situasional sekali lagi diperhatikan dua, yaitu pemimpin dan pengikut. Pemimpin diperhatikan yaitu adalah mengarahkan atau memerintah dan mendukung atau memotivasi. Apabila pengikut itu diperhatikan adalah kematangan, ya. Kematangan ini dibagi menjadi kemampuan dan kemauan. Oke, next kita berikutnya. Bagaimana perilaku mengarahkan seorang pemimpin? Ini yang akan kita pelajari di sini, bahwa seorang pemimpin ya itu memberikan sebuah arahan kepada pengikut atau perintah, itu pasti. Jadi seorang pemimpin itu menggerakkan pengikut, itu yang pertama adalah dengan perintah. Perintah ini tidak mesti dengan kata seru. Perintah ini bisa juga dengan kata sindiran. Perintah ini juga bisa dengan kata anjuran, himbauan dan sebagainya. Jadi tidak kaku harus kata seru gitu. Berikutnya, tatkala pengikut ini mendengar arahan atau perintah, maka yang pertama dan utama, harapan pemimpin memerintah pengikut adalah dilaksanakan. Jadi pelaksanaan arahan atau perintah ini penting sekali untuk mengukur kesuksesan pemimpin itu, ya, karena arahan atau perintah ini adalah salah satu dari bentuk mempengaruhi ya pengikut. Jadi di sini pelaksanaan arahan atau perintah itu harus seefektif mungkin, ya, sehingga efektivitas pelaksanaan
itu mempengaruhi juga efektivitas atau evaluasi ya. Jadi efektivitas pelaksanaan itu mempengaruhi evaluasi dari arahan atau perintah. Tatkala misalkan kita memerintah pengikut kita, ya sebagai seorang pemimpin kita memerintah pengikut kita, ya, baik itu dengan tanda seru atau anjuran, masukan atau saran, tapi ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, maka kita bisa mengevaluasi diri kita internal ya, diri kita mungkin kita melakukan gaya yang salah ya, gaya yang salah terhadap situasional ini, teori situasional ini. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu adalah mengevaluasi kematangan pengikut kita. Mungkin kita menganggap pengikut kita mampu, tapi ternyata tidak mampu dan tidak mau. Misalkan kita menganggap pemimpin kita mau, ya, dan tidak mampu. Bahwa ternyata pemimpin kita mau dan mampu. Sehingga ini ada sinkronisasi antara apa yang harus dilakukan pemimpin dengan apa yang dilakukan pengikut gitu ya. Oke, next. Tugas pemimpin dalam perilaku mengarahkan. Nah, ini yang penting. Bagaimana seorang pemimpin itu mengarahkan gitu ya pengikut. Ini memiliki beberapa tugas di dalam teori situasional. Yang pertama adalah menetapkan peranan pengikut. Jadi ini sudah ditetapkan di job description bahwa pengikut ini memiliki tugas seperti ini. Dia berperan sebagai apa, ya. SOP-nya sudah jelas. Maka di sini tugas pemimpin menetapkan yang pertama adalah job description, SOP, dan langkah evaluasi. Evaluasi tadi ada dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Ya. Jangan hanya timpang satu, internal saja, ya, tapi eksternal tidak dievaluasi. Akhirnya pemimpin ini terbawa oleh arus. Sebaliknya juga, tatkala evaluasi eksternal tapi tanpa evaluasi internal, maka akan muncul kediktatoran, ya, diktatorisme dan sebagainya. Tatkala sudah muncul diktator, ya, atau mungkin gaya kepemimpinan autokrasi, di mana ini tidak tepat, ya, situasionalnya ternyata anak buah ini mampu dan mau, ya, tetapi begitu gaya pemimpinnya salah, maka kemauan itu akan menurun. Dan kemampuan ini bukan dilaksanakan untuk menggerakkan organisasi guna mencapai visi, tetapi untuk mendestruksi organisasi itu, agar organisasi itu hilang. Istilahnya kita adalah pengikut ini ingin agar pemimpinnya kapok gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya juga. Yang kedua adalah memberitahukan tugas-tugas pengikut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan permasalahan SOP ya. Jadi SOP itu harus jelas, harus mudah difahami, harus mudah dicerna oleh pengikut. Kejelasan SOP itu tidak dipengaruhi oleh kata-kata, walaupun kata-kata juga mempengaruhi ya, tetapi tidak mutlak kata-kata. Tatkala kata-kata itu tegas, jelas, ya, namun pengikut ini ternyata tidak memaknai berbeda, ambiguitas gitu ya. Ya ibaratnya kalau jelas ya nggak ambigu. Oke, begini, tegas dan jelas, tetapi pengikut itu salah paham. Nah ini berbahaya. Ya kan gitu. Maka tegas, jelas, dan juga sinkron dengan pengikut. Ini yang penting. Tapi tatkala kata-kata itu terlalu pendek, misalkan ya, SOP itu terlalu pendek, yang tidak dapat menjelaskan sesuatu yang seharusnya detail, tetapi tidak didetailkan, itu juga akan menyebabkan pengikut salah langkah ya, salah bertindak, itu juga kurang pas. Berikutnya adalah melakukan pengawasan. Tugas pemimpin ini juga melakukan pengawasan. Maka dari itu harus dibentuk sebuah tata cara pengawasan yang terukur, yang baik, efektif, dan efisien. Oke, itu tugas pemimpin di dalam mengarahkan anak buah. Next, maka kita melihat bagaimana perilaku mendukung. Tadi perilaku mengarahkan, sekarang perilaku mendukung. Atau bagaimana seorang pemimpin itu harus memotivasi anak buahnya. Ya. Jadi yang pertama adalah pemimpin itu memberikan wacana kepada pengikut. Wacana memberikan tanda kutip adalah perintah gitu ya, untuk apa yang harus dia kerjakan. Lalu kemudian pengikut memberikan saran. Saran masuk. Saran ini banyak ya. Ada saran berupa ide-ide, bahkan ada saran berupa kritik ya. Ada saran berupa keluhan. Dan ini bagaimana cara pemimpin untuk menggerakkan pengikutnya, ya, itu salah satunya adalah mulai mendukung mereka dengan memotivasi mereka, dengan mengarahkan mereka, dengan membimbing mereka, ya, dengan memerintah mereka dengan kejelasan perintah tadi yang sudah kita jelaskan di awal.
Maka di sini akan terbentuk kesepakatan. Tatkala pemimpin itu memotivasi pengikutnya, pengikutnya merasa termotivasi, terjadi sinkronisasi, maka akan terjadi kesepakatan antara pengikut dengan pemimpin, akan terjadi klop ini ya. Padahal sudah oke lah, saya mau mengembangkan organisasi, apapun yang Bapak lakukan, apapun yang Ibu perintahkan kepada kami siap menjalankan agar organisasi berkembang. Karena memang di sini ada sinkronisasi, ya. Tatkala tidak terjadi sinkronisasi, maka ini akan muncul konflik. Nah, konflik ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tatkala sudah terjadi kesepakatan, maka tinggal menjalankan kesepakatan itu. Siapa yang menjalankan? Ya pimpinan, ya pengikut. Tetapi secara teknis yang menjalankan adalah pengikut. Pemimpin adalah mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, memotivasi. Ya. Kemudian, tatkala sudah menjelaskan kesepakatan ini, maka pengikut ini mengevaluasi. Pemimpin juga mengevaluasi. Yang tadi, pemimpin evaluasinya ada dua. Kita belum bahas pengikut dulu ya. Pemimpin evaluasinya ada dua. Yang pertama adalah evaluasi internal. Yang kedua adalah evaluasi eksternal. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Evaluasi biasanya muncul kata-kata maaf apabila terjadi kesalahan. Tapi tatkala tidak terjadi kesalahan, biasanya muncul kata-kata mari kita pertahankan atau mari kita tingkatkan yang lebih baik. Itu adalah suatu hal yang perlu ya untuk dikatakan kepada anak buah. Oke, next. Tugas pemimpin dalam perilaku mendukung. Ini juga masih kita jabarkan bahwa bagaimana pemimpin itu mendukung. Yang pertama, dengarkan keluhan. Karena manusia itu memang dasarnya adalah sifatnya mengeluh. Tidak mungkin tidak mengeluh. Walaupun itu satu kata ya. Dia tidak pernah mengeluh, tidak mungkin. Pasti walaupun satu kata ada keluhan. Dengarkan keluhan itu. Keluhan tidak dalam hanya berbentuk curhat ya, tetapi dalam bentuk cerita. Mungkin ada orang yang seperti ini itu. Padahal orang yang dimaksud ya gitu ya. Nah ini juga mungkin harus peka, pemimpin harus peka dengan anak buah yang berbicara kepada dia, peka terhadap situasi. Tetapi juga jangan baper juga. Ibaratnya sedikit-sedikit sudah menaruh rasa curiga dan sebagainya, tidak. Jadi rasional tetap digunakan, tapi kepekaan juga tetap menempel di dalam tubuh seorang pemimpin. Karena rasional dan kepekaan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau rasional terlalu rasional, maka dia tidak peka. Tapi kalau terlalu peka, maka dia banyak bersiap prasangka. Nah ini berbahaya. Yang kedua adalah memotivasi pengikut. Nah, motivasi, kita tidak membahas motivasi di sini, sudah lalu. Jadi motivasi ada beberapa bagian-bagian tertentu ya, bagaimana memotivasi dia ya dengan cara menyemangati dia gitu ya, dengan teori-teori motivasi yang sudah kita pelajari. Berikutnya adalah berinteraksi dengan pengikut. Interaksi ini termasuk juga komunikasi. Apa bedanya motivasi dengan interaksi? Motivasi itu biasanya masuk ke dalam interaksi itu. Ya, tetapi interaksi juga tidak sebatas motivasi. Interaksi juga tidak sebatas hanya berbicara, ya ada verbal, ada non verbal. Tatkala misalkan kita berbicara itu sudah memang berinteraksi secara komunikatif, secara verbal. Tapi non verbal juga ada, misalkan saling kunjung mengunjungi, kemudian saling bertukar pesan, di mana pesan ini di luar dari konteks kerja, tetapi di sini mempererat hubungan, pariwisata, wisata bersama-sama. Tatkala musim wabah begini ya, saling mendoakan antara pemimpin dengan yang dipimpin, saling mendoakan. Dan tatkala di dalam organisasi satu visi satu misi, tidak diperkenankan pemimpin itu men-share sesuatu yang membuat pecahnya organisasi. Kecuali kalau memang itu sangat penting untuk dibahas agar organisasi ini bertambah maju ya, misalkan tatkala tidak dibahas organisasi ini akan pecah atau mungkin akan berhadapan dengan mara bahaya, itu penting dibahas. Tetapi ada kalanya tidak penting gitu. Misalkan organisasi bisnis ya kan. Organisasi bisnis ini bergerak di bidang, katakanlah di bidang pariwisata misalkan ya, pariwisata. Tatkala misalkan kita membahas bagaimana bertahannya bisnis pariwisata di era pandemik, era Covid, ini masih oke-oke lah gitu ya. Kebijakan pemerintah ini bagaimana terkait pariwisata ini kok membingungkan. Maka tatkala membingungkan kita harus bagaimana menyikapinya, itu tidak masalah.
Tetapi terkadang yang menjadi permasalahan adalah tatkala kita membangun bisnis pariwisata yang dibahas justru urusan politik yang lebih mendalam lagi, urusan politik yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Akhirnya yang terjadi pecah karena ini grup ini karyawan ini ya atau pengikut ini simpatisan kelompok ini, pengikut ini simpatisan kelompok itu di luar pekerjaan. Akhirnya yang terjadi justru konflik. Maka dari itu hindari pemimpin untuk mengangkat isu-isu yang tidak penting ya, apalagi sampai isu-isu yang berbau politik, yang berbau juga golongan-golongan yang tidak sesuai dengan visi misi organisasi. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Yang kedua adalah bagaimana tatkala anak buahnya yang nyentil-nyentil gitu ya. Kalau anak buahnya menyentil-nyentil, pemimpin diam saja, kecuali tatkala ada konflik. Tapi diamnya bukan berarti membiarkan. Pemimpin juga bisa melakukan diskusi secara baik-baik ya. Atau mungkin memperingatkan secara baik-baik. Oke lah kalau memang berseberangan pikir dengan pemimpin, katakanlah pemimpin itu memiliki pandangan tersendiri tentang kasus ya tertentu gitu ya. Anak buah ini memiliki pandangan tersendiri tentang kasus tertentu, sehingga anak buah ini juga memberikan sebuah sentilan-sentilan ya. Kalau pemimpin ini bela mana sih gitu kan? Maka pemimpin ini mendekati anak buah yang ini. Oke lah, kita sama-sama ibaratnya memiliki pandangan yang berbeda. Saya menghargai pandangan kamu, kamu menghargai pandangan saya, ya kan? Kami terima semuanya, kami legowo, Anda juga bagian dari kami, maka dari itu kita ada di dalam organisasi yang sama. Marilah kita bekerja bersama-sama, ya kan? Bekerja untuk mencapai visi dan misi yang kita sepakati. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini dengan lemah lembut, dengan persuasif, memohon agar tidak memunculkan isu sensitif, ya, isu-isu yang dapat memecah organisasi. Kalau itu memang isu-isu yang bisa memecah organisasi, tetap dimunculkan lagi, ya mengadakan rapat, ya. Ini maunya apa sih? Orang ini kok menghembuskan isu sensitif terus gitu kan? Jadi kita motivasi dia agar tatkala isu sensitif ini dihembuskan bisa memecah organisasi. Kalau memecah organisasi dampak jangka panjangnya. Nah ini kita ngomong jangka panjang. Akhirnya dia mikir gitu ya. Kalau jangka panjangnya seperti ini ya repot juga gitu ya. Ya sudah saya tahan, ya kan? Oke. Kecuali di forum-forum non formal sih, tatkala misalkan arisan atau apa gitu ya, ketemuan gitu. Itu pun juga ya sudah di luar kerja oke lah, ya kan? Tapi di dalam kerja kita barengan lagi, rangkulan lagi gitu ya. Tapi kalau di luar kerja ya kalau bisa barengan rangkulan. Tapi namanya perbedaan pendapat ya kan. Jadi dunia realitas tidak sebagaimana dunia medsos. Makanya itu begini. Kalau saudara itu memiliki medsos gitu ya, memiliki pandangan tersendiri. Medsos itu tatkala itu digunakan untuk mencurahkan pemikiran, pandangan tersendiri, ya kan? Maka jangan terima teman-teman yang berbeda pandangan gitu. Tapi kita juga melihat medsosnya itu apa saja gitu ya. WhatsApp misalkan, tatkala WhatsApp grup kantor gitu, grup kantor ya, kantor. Nah, ini kan sudah jelas grup kantor itu satu visi, satu misi. Jangan angkat isu sensitif gitu. Tapi tatkala saudara punya Facebook, katakanlah misalkan Facebook ini saudara pemikirannya ya ingin membahas masalah politik aja gitu kan. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin beda pandangan politik gitu ya. Tapi bisnisnya pariwisata gitu. Dan pariwisata ini kan menilai pemerintah itu berbeda-beda. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah, ada yang sok netral gitu kan gitu. Sok netral di depan medsos netral, tapi dalam hatinya nggak tahu. Nah, maka dari itu tatkala bentuk Facebook, maka mungkin punya 2 akun gitu ya. Akun untuk kerja dan sebagainya, yang itu akun netral, yang di-share yang manfaat-manfaat aja. Mungkin yang satunya akun sesama pemikirannya mungkin ya. Jadi bisa saling gontok-gontokan atau saling dukung atau saling debat, nggak masalah. Tapi asalkan nggak melanggar UU ITE aja kan gitu. Ketiga adalah Twitter. Kalau Twitter ini sangat-sangat majemuk sekali, harus kuat mental ya kalau Twitter. Jadi kalau Twitter ini ya tidak perlulah mengangkat isu positif tatkala memang isu-isu yang sensitif ya tatkala memang dia suka komen-komen di Twitter. Siapa aja yang dia follow itu kan juga bisa dilihat gitu ya, siapa saja. Jadi mungkin perlu dipisah seperti itu. Jadi tatkala
isu-isu medsos di sini juga bisa terbawa-bawa di kantor juga terkadang. Jadi sehingga kita harus memilah dan memilih akun. Kalau bisa orang punya dua akun, akun pribadi dan akun kantor, akun bisnisnya yang untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Yang satu adalah interaksi dengan teman-temannya yang lain gitu kan. Yang satu teman-temannya di kantor, yang satu teman-temannya yang lain. Kalau misalkan temannya di kantor ingin follow akun pribadinya dia yang untuk teman-temannya yang lain, nah itu kita bisa lihat. Jangan sampai kontra di medsos, kontra juga di kantor, itu bahaya itu kan. Maka pemimpin harus memberi pandangan seperti itu. Ya, kecuali kalau memang anak buahnya melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya, pemimpin bagaimana? Pemimpin harus bertindak tegas. Tegasnya ini juga dilihat yang gerusa-gerusu ya, dilihat dulu apakah memang betul membahayakan untuk organisasi kantor dan sebagainya. Misalkan katakanlah dia melakukan tindakan yang melanggar UU ITE yang di medsos dia gitu, itu berbahaya juga bagi kantor kan gitu. Nah, maka dari situ ini juga sudah tidak bisa ditolerir kalau seperti itu. Atau mungkin ada yang mengarah ke sana. Nah, ini masih bisa dinasihati gitu ya. Nanti dampaknya, jangka panjangnya begini dan begitu. Berikutnya adalah melibatkan pengikut untuk mengambil keputusan. Ini penting. Bagaimana kita sebagai pengikut untuk terlibat ya, mengambil keputusan, dan bagaimana kita apabila sebagai pemimpin yang memutuskan suatu keputusan. Jadi tidak mungkin pengikut memutuskan suatu keputusan, ada ceritanya. Pengikut adalah mengusulkan keputusan, ya, mengusulkan alternatif keputusan, memutuskan alternatif keputusan. Kemudian diserahkan kepada pemimpin yang memutuskan. Kalau pengikut wis monggo kerso panjenengan mawon, pemimpinnya lah kok melemparkan kepada pengikutnya monggo kerso sampean mawon. Ya sudah, akhirnya monggo kerso, silakan, muter aja sampai situ. Kalau muter sampai situ tidak menghasilkan keputusan strategis. Tatkala sudah ada alternatif ya kepemimpinan gitu ya, alternatif keputusan, ya. Kemudian pemimpin ini menetapkan suatu kebijakan, ya sudah, yang namanya anak buah ya terima nggak terima kan gitu kan. Tapi kalau di sistem demokrasi sekarang tidak. Sudah ada keputusan, alternatif keputusan, pemimpin memutuskan, nggak terima demo. Nah, ini repot gitu. Jadi ibaratnya kalau pemimpin yang memutuskan, diktator pemimpinnya, ya nggak begitu, gitu kan? Manajer saya diktator, direktur saya sok-sokan, ya nggak begitu. Jadi tatkala belum diputuskan itu masih bisa interaksi. Bagaimana alternatif keputusannya? Kelemahannya apa, kekuatannya apa, nanti potensi ke depan bagaimana, nanti resikonya bagaimana, itu sudah harus dipikir matang-matang gitu ya. Makanya itu ada situasional. Siapa sih yang dipimpin gitu, pengikutnya ini siapa aja? Apakah dia itu paham tentang permasalahan atau isu yang diangkat? Ya, katakanlah organisasi wisata ini mau mengembangkan jaringan ke luar kota, padahal ada isu COVID gitu kan. Sehingga tidak bisa mengembangkan jaringan gitu, terputus semuanya. Maka dari itu ya seorang pemimpin memang harus membuat sebuah kebijakan alternatif, kebijakannya apa saja gitu ya. Apakah mereduksi karyawan, apakah karyawan ditetapkan, tetap kita membuat alternatif yang lain, usaha alternatif yang lain dan sebagainya. Tentunya dengan plus minusnya. Nah, yang pengikutnya juga dilihat apakah pengikut ini paham tentang pandemik ini ataukah tidak. Makanya itu kan seminar-seminar yang terkait dengan pariwisata, yang terkait dengan COVID, yang terkait dengan penanganan ekonomi dan sebagainya itu perlu untuk diberikan kepada karyawan. Nah, sekarang kan sudah melalui banyak webinar gitu ya. Silakan membuat webinar atau mengundang praktisi untuk diskusi sesama karyawan dan pimpinan melalui Zoom dan sebagainya. Berikutnya adalah bagian perilaku pemimpin dalam teori situasional itu seperti ini. Jadi kita bacanya adalah mulai dari ini ya, kanan atas. Ada pengarahan plus dukungan plus. Ya, atau bisa juga kita melihat ini ya. Yang pertama begini, ini ada pengarahan, ya, ada dukungan. Ini bukan pengarahan atau perintah sebetulnya. Tuh kalau kita melihat ya pengarahan atau perintah ya sama lah. Berarti kalau kita lihat bahwa perintah atau pengarahan ya itu semakin ke kanan semakin
positif, tatkala perintah itu semakin ke kiri semakin kurang negatif. Dukungan itu semakin ke atas semakin positif dan semakin ke bawah semakin negatif. Yes. Oke lah, tadi kita lihat bahwasanya pengarahan itu juga bisa kita katakan dengan perintah ya, walaupun di dalam tulisan buku Hershey and Blanchard ya, itu kalau diterjemahkan itu artinya adalah memang pengarahan bukan perintah gitu ya. Oke. Dukungan, motivation, dukungan ya. Bisa jadi dukungan ini memang itu dilakukan pemimpin untuk menggerakkan anak buahnya. Tatkala pengarahan ini bertambah ke kanan, itu bertambah tinggi pengarahannya, bertambah tinggi perintahnya. Tatkala ke kiri itu tidak banyak perintah, ya, tidak punya arahan. Ibarat kita orang gaul ngomongnya adalah nggak kakean cincong, ya, nggak banyak cincong gitu ya. Tatkala dukungan itu juga gitu, ke atas sering dimotivasi ya, tapi tatkala ke bawah sudah nggak usah banyak motivasi, udah kamu jalan sendiri aja gitu ya, udah termotivasi sendiri. Oke, kita mulai dari kanan bawah saja deh. Pengarahan positif dan dukungan positif. Artinya di sini adalah bahwa pemimpin itu sering mengarahkan, sering memerintah, tapi jarang memotivasi. Jadi ini tegas, pemimpin yang tegas. Ya, yang berikutnya adalah pengarahan, arahan, perintah sering dilakukan, motivasi juga sering dilakukan. Berikutnya adalah nggak perlu ada pengarahan, tapi motivasi terus diberikan. Yang berikutnya adalah nggak perlu ada pengarahan, nggak perlu ada motivasi, otomatis jalan. Oke ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Saya bocorin dikit. Yang pertama adalah pengarahan tinggi, dukungan rendah itu adalah untuk pengikut yang memang dia masih berkategori ogah-ogahan dan nggak mampu. Gitu ya. Maksudnya nggak mau atau ogah-ogahan dan nggak mampu itu apa? Nanti kita jelaskan. Tidak digeneralisasi. Ada suatu hal tertentu. Gitu ya. Lalu kemudian pengarahan tinggi, dukungan tinggi. Ya, itu adalah orang yang pengikutnya adalah greget. Ya. Greget, tetapi belum pengalaman. Pengarahan minimum, nggak perlu diarahkan, tapi dukungannya yang tinggi. Itu adalah orang yang berpengalaman, tapi males saya. Urusan begini aja kok. Nah gitu ya. Lalu kemudian pengarahan rendah, dukungan rendah. Itu adalah orang yang sudah greget, pinter lagi. Nah ini ideal. Ya, ideal dalam organisasi. Oke, demikian saja dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, kalau mungkin ada yang bisa dikomunikasikan, kritik atau saran, monggo di kolom komentar. Demikian dari saya, Arnanda Aji Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.